agenda tersembunyi yang punya nilai positif atas terjadinya keirian lain. Itu dari saya, penelusuran saya semacam itu. Dinamikanya sangat menarik. Nanti Mbak Bayu bisa lebih terang. Tadi saya tertarik dengan yang syarat ketiga terkait dengan P. Ya. Dan kontak P terkait dengan P itu tadi seperti riset yang kita akan lakukan, iri, dengki di Instagram. Dengan syarat P tadi, saya penasaran gini Pak Bayu, iri dulu baru muncul rasa P-nya, atau P dulu baru muncul rasa ini, atau sesuatu yang memang kayak faktor langsung bareng gitu. Kalau dari segi teori sendiri sebetulnya ada dua pendekatan utama, gitu. Dan yang pasti penelitian tentang iri seperti yang dikatakan Mas Wahyu tadi, karena selama ini dianggap bahwa iri itu emosi yang sebetulnya memalukan untuk bisa kita miliki. Jadi orang itu kalau pada saat dia marah terhadap sesuatu itu dia nggak segan untuk ngomong bahwa saya marah sama kamu. Tapi orang nggak akan ngaku kalau misalnya dia merasa iri dengan seseorang, karena itu dianggap emosi yang shameful, emosi yang memalukan. Jadi sebenarnya iri itu titik lemah dari seseorang. Maksudnya orang berusaha untuk kayak nggak mau lah aku kalau dilabeli bahwa aku itu iri sama orang lain. Gitu. Semacam moral defect gitu ya, jadi sesuatu aku ini sih gitu, sesuatu yang berdosa gitu. Ya, seperti itu mungkin ya. Kalau marah masih kayak iya, karena marah kan dianggap pasti ada pemicunya dari luar, ya kamu yang bikin saya marah. Dan heroik gitu ya, ada unsur heroiknya mungkin keren gitu ya. Seperti balik ke pendekatan tadi, iya. Gimana? Jadi masuk ke dunia psikologi juga baru-baru aja sebetulnya penelitian mengenai rasa iri ini sendiri, karena dulu tuh psikologi banyak berfokusnya tuh pada hal yang sifatnya dianggap positif aja seperti itu. Tapi kan ternyata nggak bisa seperti itu. Sebagai ilmuwan ya nggak boleh kita buru-buru mengecap sesuatu itu positif atau negatif seperti itu, karena pasti ada fungsinya. Ketika sesuatu itu sejak dulu ada dan sampai sekarang masih ada, ini jangan-jangan ada fungsinya seperti itu. Sejauh itu tadi ya, berapa tahun itu? Semenjak usia manusia, kalau kita bicara 1.500 tadi itu yang tertulis di dalam kitab yang terlama yang saya bisa ketemu. Tapi proses iri sendiri itu Aristoteles sudah ngomong jauh masih ada Iya. Dan saking mengantarnya itu bahkan ada area di otak kita yang dinamakan sebagai reward system. Jadi di area tertentu di otak kita itu yang ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita merasa bahwa orang lain lebih bagus daripada kita, area tersebut itu akan aktif dan menyala. Dan area reward system itu memicu tumbuhnya rasa sakit. Dan penelitian juga menunjukkan, penelitian yang dilakukan sebelumnya itu menunjukkan bahwa rasa sakit yang dialami orang pada saat dia merasa dirinya itu lebih buruk dibandingkan orang yang menimbulkan rasa irinya itu sama hebat ya dengan rasa sakit akibat luka secara fisik, misalnya digebukin seperti itu. Nah, kok bisa maksudnya apakah bagaimana menjelaskan bahwa emotional pain itu ya, itu dengan physical pain itu ternyata atau di otak memang untuk di otak sendiri pusat komando ya, untuk kemudian menyalakan semacam alarm atau sinyal ketika kita merasa ketika kita merasa iri, itu artinya posisi orang lain itu ada yang di atas kita. Padahal untuk bisa survive itu kan otak secara alamiah akan mengambil sikap bahwa untuk bisa survive kita harus di atas orang yang lain. Bahkan sumber dayanya yang kita perbutkan itu terbatas. Namanya kan. Kalau sejak dulu kompetisinya seperti itu, sehingga harus berada di atas. Kayak rebutan follower gitu. Karena follower itu kan juga terbatas yang diperbutkan. Dia nggak infinite. Artinya itu resource yang diperbutkan bersama. Jadi harus di situ. Dan sesuatu yang sifatnya tampaknya sangat sosial gitu ya, social pain itu memang ternyata juga sangat terkait
dengan physical pain juga gitu pada saat kita merasa iri dan tidak kunjung bisa berdamai atau menerima perasaan iri tersebut. Itu secara fisik juga nanti juga kita akan mulai merasakan sering merasa pusing, sering merasa kayak sesat dan sebagainya. Jadi reaksi fisiologis di tubuh kita juga akan merespon terhadap Bisa pain sama emosi no pain itu dimungkinkan sih. Iya, jadi iri itu memang emosi yang sifatnya itu sosial. Jadi hanya muncul ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dalam situasi yang sosial. Kalau tadi yang terkait emosi iri atau iri dan dengki dilahirin sesuatu yang negatif, itu bagaimana pendapat Mas Wahyu sama Pak Cleo? Apakah itu sebenarnya sebenarnya apa kayak kan itu ada terus kan sejak dulu itu ini yang menjadi penasaran kita bersama adalah kok bisa sesuatu yang kita cap sebagai negatif kok ada terus berarti ada fungsinya. Dan kita menganggap itu sebagai hal yang negatif karena itu menyakitkan sebetulnya. Karena itu menyakitkan maka kita berusaha untuk menolak keberadaan iri tersebut. Hanya karena listennya itu, karena itu menyakitkan, karena itu menyakitkan kita memberikan maaf dan itu bisa mengganggu kemudian harmoni secara sosial juga gitu. Pada saat orang melakukan iri itu kan orang merasakan iri itu kan sebetulnya ada banyak kemudian respon yang ada banyak pilihan respon yang bisa dia tampilkan dalam bentuk perilaku. Misalnya saya iri sama postingan tertentu gitu ya di Instagram yang menurut saya ini postingannya sebenarnya nggak pantas nih dapat segini banyak love gitu ya, dia kerenan posting saya, kenapa juga dia lebih banyak mendapatkan love-nya seperti itu. Saya bisa mengambil banyak pilihan gitu, saya bisa ya udah deh menganggap bahwa itu nggak pernah ada. Saya juga bisa kemudian melakukan ya udah di unfollow saja biar nggak usah melihat postingan seperti itu. Itu masuk manifestasi dari iri ya. Betul, manifestasi ke dalam bentuk perilaku. Banyak sebenarnya. Sebenarnya cukup banyak. Jadi tiba-tiba di unfollow misalnya karena saya nggak juga karena iri ya. Bisa salah satu manifestasinya betul. Terus kemudian juga bisa banyak ya yang kita kemudian tetap menfollow orang tersebut tapi sebetulnya merasa benci dan following seperti itu dan sewaktu-waktu kalau dengan komen-komennya dengan komen, hoax, nge-troll dan sebagainya ada yang manifestasi seperti itu. Tapi juga ada manifestasi yang mana kita malah jadi terpacu ya, termotivasi untuk menjadi seperti orang yang menjadi target diri kita. Semacam terus jadi sok kenal gitu sama orang itu. Bisa, gitu, itu salah juga, satu bentuknya istilahnya social climber gitu ya, kita berusaha untuk dekat dengan orang tersebut agar kemudian juga mendapatkan benefit yang diperoleh oleh orang tersebut sehingga kita bisa meningkat status sosial kita dan ya perasaan sakitnya bisa jadi berkurang. Kalau berkaitan ini dan dengki dan mungkin kesehatan diri kita itu berdampak kan? Karena tadi kan emosional pain dan physical pain ini berkorelasi, berkoneksi. Lalu bagaimana mungkin teman-teman juga bertanya setelah kita ngobrol ini tadi, terus gimana kalau misal saya punya rasa iri, terus gimana ini rasa irinya ini? Kalau dibablasin aja dengki, istilahnya kan gitu kan. Satu cara yang mungkin juga sebetulnya paling sederhana tapi juga sekaligus paling butuh untuk dilatih itu ya kita menerima sebetulnya bahwa mengakui rasa iri, mengakui terlebih dahulu, mengakui paling nggak kepada diri kita sendiri lah bahwa saya iri gitu ya adalah hal yang saya rasakan dan ini adalah semacam sinyal bahwa mungkin ada sesuatu pada diri saya yang perlu untuk saya tingkatkan, perlu untuk saya perbaiki. Kita coba untuk assess juga mampu nggak sih saya untuk meraih seperti apa yang sudah dicapai oleh sebuah. Jangan-jangan terlalu muluk, kalau terlalu muluk standarnya jangan segitu. Malah juga sendiri. Banyak ini juga itu sebagai cognitive bias ya, bias kognitif yang hanya melihat satu dari keseluruhan bangunan. Parsial saja. Jadi kan tadi yang saya lihat Ferrari-nya saja, tapi nggak lihat susahnya Mas Haji harus mendapatkan Ferrari itu saya nggak peduli, nggak lihat. Andai kata kita bisa menerima Mas Haji dalam satu paket, itu rasa-rasanya saya orang yang bukan lari nggak jadi diri. Karena tahu ini ya. Tahu masalahnya
lalu mengambilnya Iya. sedikit-sedikit menyimpulkan yang besar. Tapi kalau pertanyaan yang mungkin agak lebih dalam, kenapa Mas kita manusia ini cenderung cuma melihat parsial? Cognitive bias itu tidak bisa kita artikan juga itu bugs, dia juga fitur di dalam sistem kesadaran kita. Jadi Buat apa? eh, Kalau itu fit. otak ini sangat berenergi, ya, dia butuh energi besar sekali. Nah, untuk memanage dia untuk berbagi dengan organ tubuh yang lain, mau tidak mau dia harus mengambil potongan-potongan saja. Jadi apa yang kita ketahui, apa yang kita persepsi itu tidak utuh yang kita terima itu, tapi bagian-bagian saja. Hanya untuk mempertahankan sistem energi ini tidak boros kayak baterai HP itu kan. Kalau ketika kita fullkan semua, brightness-nya full semua, itu kan drain cepat sekali. Nah, kalau otak juga demikian, dia harus menata secara otomatis. Nah, risikonya nggak ketangkap semua. Kalau kita berusaha mengatasi atau menegakkan rasa iri tadi dengan melihat secara tidak parsial, berarti kan melatih otak kita untuk tidak bias. Tidak bias ya. Jadi Mungkin karena itu, bukankah itu sebuah fitur sebenarnya otak kita? sangat mungkin karena gini, dia sendiri tidak bisa hilang karena dia sangat ingrain di dalam otak. Jadi